agama Islam ini tidak ada tempat dalam agama Islam untuk kebencian, itu tidak ada. Paham apa enggak? Kebencian tidak ada, tempat kebencian di agama Islam tidak ada. Kita lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah benci orang-orang yang sangat orang-orang kafir lah? Apakah Nabi Muhammad pernah benci orang kafir? Pernah. Abu Jahal sangat benci sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersungguh-sungguh berusaha untuk membunuh beliau, selalu caci maki beliau, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu balas dengan apa? Dengan apa? Dengan doa, dengan kebaikan. Betul apa enggak? Kita sebagai umat beliau harus ikut beliau atau tidak? Kita sebagai umat beliau harus ikut beliau atau tidak? Kalau kalian ingin ikut beliau sebagai umat beliau, ya harus berbuat seperti beliau. Betul apa enggak? Harus buat seperti beliau. Betul apa enggak? Artinya kalau ada yang benci kalian, ada yang hina kalian, ada yang caci maki kalian, ada yang musuh kalian, harus ikut Nabi Muhammad SAW dalam balasannya. Apa balasan Nabi Muhammad kepada orang yang mereka dibenci Nabi Muhammad, musuh Nabi Muhammad, ingin dibunuh Nabi Muhammad? Balasan Nabi Muhammad dengan kebaikan, kita juga harus balas dengan kebaikan seperti balasan beliau. Kalau kalian benar-benar ingin ikut beliau sebagai umat dari umat beliau. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kenapa saya mengatakannya begini? Kalau kita misalnya balas sesama, ada kebencian, ada kemusuhan, ada caci makian, ada yang dihina, tapi kita balas sesama, kita mau sampai kemana tuh? Kita mau sampai kemana? Kita mau sampai kemana kalau begitu? Orang benci sama kita, kita balas dengan kebencian. Orang hina sama kita, kita hina, kita balas dengan hina. Orang caci maki kita, kita balas dengan caci maki. Kita mau sampai kapan kalau begitu? Kita mau sampai kapan? Kita mau sampai mana dengan seperti itu? Pasti keperangan. Kita pasti sampai, kalau kita begitu, pasti kita sampai perang. Maka kedamaian hilang dengan seperti itu. Balas benci dengan benci, balas caci maki dengan caci maki, balas hina dengan hina, balas musuh dengan musuh. Mau kemana? Ya mau ke perang kalau begitu. Ya kalau ke perang, hancur semua. Rumah hancur, ekonomi hancur, manusia hancur, banyak meninggal, dan terusnya begitu. Kalau kita ingin mengobati sebuah kebencian, ayo obati kebencian tersebut dengan cinta. Seperti kalau kalian misalnya melihat sebuah kebakaran. Tahu kebakaran? Apakah kalian mematikan kebakaran tersebut dengan bakar lagi? Apakah kalian mematikan kebakaran dengan bakar lagi? Harus mematikan kebakaran tersebut dengan apa? Air. Begitu juga kalau kalian ingin mematikan sebuah kebencian, harus dengan apa? Harus dengan cinta. Kalau kalian ingin mematikan sebuah fitnah, harus dengan apa? Harus dengan baik, dengan damai. Kan nyaman kalau kita begitu. Nyaman atau enggak? Nyaman. Itulah al-ihsan yang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayatul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-ihsanu an tuhsina liman ahsana ilaika wa innamal ihsanu an tuhsina liman asaa ilaika
khuluqul ihsan, akhlak-akhlak ihsan. Akhlak-akhlak ihsan bukan kepada sesama yang ihsan denganmu, tapi akhlak-akhlak ihsan tersebut dengan orang-orang yang tidak melakukan akhlak-akhlak ihsan tersebut dengan kau. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia masuk Makkah, ketika dia balik dari hijrah ke Masqatu Ra'sihi, ke Makkah Al-Mukarramah. Apa yang beliau katakan kepada orang-orang kafir, kepada Quraisy yang masih ada di situ? Apa yang beliau katakan kepada mereka? Idhabu fa antumut tulaqa. Wahai kalian, pergi ke urusan-urusan kalian masing-masing. Kalian bebas. Mereka sangat takut. Sangat takut ketika Nabi Muhammad SAW udah dekat-dekat masuk Makkah tuh. Insyaallah banyak al-junudu kathiruna jiddan. Al-jundu, Rasulullah SAW lagi dalam keadaan sangat kuat. Banyak junud, banyak tentara, banyak mereka yang ikut-ikut beliau. Orang-orang kafir sudah kecil, sudah sedikit di Makkah. Maka orang-orang kafir nggak sanggup, nggak mampu perang sama Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW lagi dalam keadaan sangat kuat. Tidak seperti keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah, beda. Maka Quraisy sangat takut sama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah sampai Makkah, apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kepada Quraisy, orang kafir yang masih ada di Makkah? Ukhruju ila Rasulillah, wahai orang-orang kafir, keluarlah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak membuat kepada kalian seperti yang kalian buat kepada beliau. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kepada kalian seperti kata-kata kalian kepada beliau. Nabi Muhammad SAW tidak menghukumi kalian. Nabi Muhammad tidak ingin potong kepala kalian seperti niat-niat kalian ketika Nabi Muhammad SAW masih berada dalam keadaan kurang kuat. Ketika orang-orang kafir semuanya kumpul di Makkah, diperintah kepada Bilal bin Rabah, irfa'il adhan ya Bilal. Farafa'al adhan wa nada ilal kuffar, memanggil orang-orang kafir yang masih ada di sana di Makkah, kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka, wahai orang-orang kafir, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Apa yang kalian kira-kira aku membuat kepada kalian? Apa yang kalian berpikir aku membuat kepada kalian? Apa yang kalian khawatir? Apa yang kalian ragukan? Apa jawaban orang-orang kafir? Akhun karimun ibnu akhin karim. Saudara yang mulia dengan saudara-saudara yang mulia. Baru mereka ingin jadi saudara dengan Nabi Muhammad ketika sudah kalah dengan beliau dalam sisi kemampuan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti mereka, menerima. Nabi Muhammad menerima karena Nabi Muhammad SAW bukan seseorang perang. Nabi Muhammad SAW adalah hadiyan wa mubashiran wa nadiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Inilah Nabi Muhammad SAW datang kepada kita semuanya untuk bawa kepada kita kabar gembira, untuk bawa kepada kita agama yang benar, akidah yang benar, syariat yang lengkap, supaya kita menjamin bahagia di dunia dan di akhirat, supaya kita hidupnya kita lancar, bahagia, aman, tenang di dunia dan di akhirat. Itulah tugas Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Bukan tugas Nabi Muhammad SAW perang, berikan hukuman kepada mereka. Nabi Muhammad dimaafin. Kasihlah kemaafan, kasihlah ismah lahu, afihi, ismah lahu, a'tihi al-afwa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Ar-rahimuna yarhamuhumullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Wahai orang, berikanlah maaf, berikanlah maaf.
kepada semuanya, karena mereka yang selalu memberikan maaf kepada orang-orang tersebut yang selalu membuat kepadanya salah, yang selalu mengganggunya dia, yang selalu caci maki dia, yang selalu hina dia. Berikanlah kepada dia maaf, biar dijamin maaf Allah kepada kalian, biar dijamin maaf Gusti Allah kepada kalian di yaumil mahsyar. Bagaimana yaumul mahsyar itu? Yauma la yanfa'u fihi malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin. Apa itu qalbun salim? Apa itu qalbun salim? Apa itu qalbun salim? Qalbun salim itu adalah hati yang penuh cinta sama Allah dan sama Rasulullah. Itulah qalbun salim. Qalbun salim penuh dengan cinta, penuh dengan kedamaian, seperti hati Nabi Muhammad. Apakah kalian memahami ikut Nabi Muhammad cuma hanya sebatas jasad atau gimana? Ikut Nabi Muhammad dalam hati juga Nabi Muhammad. Ikutlah hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW punya hati yang penuh cinta, punya hati yang penuh damai. Jadikanlah hati kalian sebagai umat beliau hati yang penuh cinta dan penuh damai. Seperti Nabi kalian, seperti Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau kita punya hati sesama hati Nabi Muhammad SAW, hidup kita nggak bakal ribet lagi. Kita gak bakal pusing-pusing lagi di muka bumi ini. Tidak ada masalah-masalah lagi, tidak ada muskilah lagi, tidak ada problem-problem lagi. Karena semuanya aman, semuanya dijalani dengan baik-baik, semuanya dijalani dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian capek? Capek? Ana sebentar lagi suara saya mau habis. Saya nambah lagi sedikit, bahasa Indonesia saya mau habis. Dari Maroko ke sini saya baru bawa 2 kilo bahasa Indonesia. Maka sebentar lagi bahasa Indonesia saya mau habis, saya ganti ke bahasa Sunda. Ya kan? Bahasa Sunda cuma hanya terbatas banget. Bahasa Sunda terbatas banget, kemudian bahasa Jawa juga terbatas banget. Maka nggak cukup buat saya bisa melanjutkan sampai subuh. Nggak cukup. Ini juga sudah ada informasi, sudah ada kabar. Mereka, ijazah? Salawat apa? Salawat nariyah. Ijazah salawat nariyah. Baik. Tahu antum salawat nariyah? Hah? Tahu ya? Apa itu salawat nariyah? Itu isinya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'amana. Itu isinya. Pertanyaan saya, apa itu salawat nariyah? Bukan apa isi dalam salawat nariyah, bukan. Walaupun jawabannya benar, tapi tidak sesuai dengan pertanyaan, maka jawabannya nggak tepat. Apa itu an-nariyah? Apa itu an-nariyah? Kata an-nariyah diambil dari 2 kata. Kata yang pertama an-naru, kata yang kedua an-nuru. An-naru itu apa? Api. Kalau diambil dari kata apa? An-nuru itu cahaya. Maka an-nariyah diambil dari dua kata. Kata yang pertama adalah an-naru, an-nariyah diambil dari an-naru. An-nariyah diambil dari an-naru, itu yang pertama. An-naru itu api. Yang kedua diambil dari an-nuru, itu cahaya. Kalau nama salawat nariyah diambil dari kata an-naru yaitu api, artinya barang siapa yang baca salawat nariyah ini dengan istiqamah, ya kan? Dengan istiqamah, insya Allah semua hajatnya dia kabul. Semua hajatnya dia apa?
kabul dengan cara cepat. Dengan cara apa? Seperti api membakar kayu yang kering, kan? Kan api yang membakar kayu yang kering itu cepat apa enggak? Begitu juga kalau ada orang-orang yang selalu mengamali, yang selalu ikuti, yang selalu membaca salawat nariyah, insya Allah hajatnya dia kabul secepat apa? Api membakar kayu yang kering. Kalau apa? Salawat nariyah, nama nariyah itu diambil dari kata an. Kalau nama an-nariyah itu diambil dari kata an-nur. An-nur itu cahaya. An-nur itu apa? Cahaya. Cahaya itu insya Allah orang yang mengamali salawat nariyah, yang selalu menjalani salawat nariyah, membaca salawat nariyah, insya Allah dia akan mendapatkan cahaya batinnya, cahaya dalam zahirnya, cahaya di dunia, cahaya di akhirat. Nama yang kedua untuk salawat ini adalah salawat kamilah. Tadi saya sudah dijelasin nama yang pertama salawat sunnariyah. Nama yang kedua untuk salawat ini adalah salawat kamilah. Itu artinya apa? Sempurna. Ya? Artinya barang siapa yang selalu membaca salawat nariyah ini, insya Allah segala urusannya dia akan sempurna. Imannya dia juga akan sempurna. Bicaranya dia juga akan sempurna. Pikirannya dia akan sempurna. Barang siapa yang selalu baca, mengamali, istiqamah dalam baca salawat kamilah ini, insya Allah semua perbuatannya, semua urusannya di muka bumi ini, maupun urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, insya Allah akan sempurna, diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kalau kita membuat sebuah hal-hal yang sempurna, tetap membutuhkan salawat kamilah, tetap membutuhkan salawat sempurna untuk menjaga kesempurnaan dalam hal-hal yang kita telah dibuat dalam keadaan sempurna, atau untuk menambah sempurna. Tapi kalian semuanya hafal ya salawat kamilah ini? Faham arti salawat kamilah? Faham arti isinya ya? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin ila akhirih. Antum faham bukan? Antum faham apa bukan? Ayo, anak mulai ngantuk ini. Faham apa enggak? Ayo baca bareng-bareng dulu salawat kamilah. Baca bareng-bareng dulu salawat kamilah. Sama suara. Bukan. Beda itu suaranya. Kok baca salawat kamilah ya, salawat kamilah itu satu. Tapi yang baca beda-beda. Sesama suara. Karena masih satu salawat, apalagi kalau beda salawat. Masih satu salawat, suaranya beda-beda. Sesama suara. Ucap satu kata, berkata satu-satu. Apa? Bersama. Jangan beda-beda. Di sini Allahumma sholli, di sini udah sampai al-kamilah. Ya? Tabrakan itu, tabrakan. Dengarnya nggak enak. Dengarnya kurang enak. Yuk, baca bareng-bareng dulu. Beb, tolong dibimbingnya dalam baca. Ya, 1, 2, 3. Allahumma sholli salatan. Terusin, berlarang. Taman ala sayyidina Muhammadin al-halu bihil bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul
bihi lamhatin wa nafasin kulli ma'lum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala ma arada Allah, alhamdulillah ala ma yurdillah. Antum tahu cara menerima ijazah? Tahu? Tahu cara menerima ijazah? Bukan ya? Begini, kalau saya telah diijazah kalian jawabannya begini dengan bahasa Arab. Qabiltul ijazata fi salawati an-nariyati. Qabiltu al-ijazata fi salawati an-nariyati. Qabiltu al-ijazata fi salawati an-nariyati. Sekali lagi, qabiltu al-ijazata fi salawati an-nariyati. Bisa diulangi kan? Bisa diulangi? Saya ucap kata ijazah dulu. Saya ucap kata ijazah, kemudian kalian jawab yang seperti tadi ya, dengan bahasa Arab. Atau mau dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Aku menerima ijazah engkau dalam salawat nariyah. Aku menerima ijazah engkau dalam salawat nariyah. Bisakah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-faqiru ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ujizukum ijazatan 'ammatan. Ijazatan 'am, bukan khasah ya. Ijazatan apa? 'ammah, bukan khas. Jadi kalian tahu perbedaan mana ijazah khasah, mana ijazah. Ini ijazah 'ammah fi salawati an-nariyati bima ajazani bihi masyayikhi wa masyayikhu masyayikhi wa masyayikhu masyayikhihim. Ayo jawab. Enggak sah. Harus cepat. Seperti akad nikah. Kalau telat sebentar aja batal. Sekali lagi. Setelah saya sudah masyayikh sudah berhenti anda masyayikh, kalian langsung jawab qabiltul ijazah, aku menerima ijazah engkau dalam salawat nariyah. Kita sudah kasih cara menerima ijazah dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Nggak tahu antum apa. Orang Maroko lagi mau bahasa Indonesia, kalian telat jawab dengan bahasa Indonesia. Masya Allah. Ajaztukum fi salawati an-nariyati ijazatan 'ammatan bima ajazani bihi masyayikhi wa masyayikhu masyayikhi wa masyayikhu masyayikhihim. Monggo. Halan, tanpa halan di situ. Halan. Qabiltul ijazata fi salawati an-nariyati. Hakada yakunul jawab wa yakunul jawabu jama'iyyan. Jawaban bareng-bareng, bukan jawaban sendiri-sendiri. Jawaban bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Ya, kita orang Muslim jangan sendiri-sendiri, harus bareng-bareng, bergabung dengan bareng-bareng. Wahdatul ummah, kan Pancasila di Indonesia ada salah satu usul Pancasila apa? Persatuan. Harus persatuan, bukan hanya dalam perbuatan. Nggih bayai boten? Nggih bayai? Ya, sesama suara satu suara. Ajaztukum fi salawati an-nariyati ijazatan 'ammatan bima ajazani bihi masyayikhi wa masyayikhu masyayikhi wa masyayikhu masyayikhihim.
Beb, mimpin antum dalam ini, jawab ini. Qabiltu. Ulang bareng-bareng sama ana. Qabiltu al-ijazata fi salawati an-nariyati. Qabiltu al-ijazata fi salawati an-nariyati. Insyaallah kalau kalian mengamali salawat tersebut dengan sanad dengan ijazah, insyaallah lebih terkabul daripada mengamali salawat-salawat tersebut tanpa ijazah. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala kulluhu min barakatillahi wa min barakati rasulillahi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Antum senang? Antum bahagia? Antum ngantuk? Belum ngantuk? Belum ngantuk? Anda udah ngantuk nih. Sebentar lagi mau pingsan ini. Ya, sebentar lagi mau tidur di sini. Ngantuk banget. Insyaallah nughliqu bid-du'a, sah? Bid-du'a, du'a atau la? Ya, doa juga. Baik. Habis doa jangan bubar dulu ya, nanti mau dibagikan lembaran salawat nariahnya ya. Tanda tangan saya langsung. Atau sebelum doa mungkin Bagikan. betul. Mana kita kasih salawat? Kita kasih salawat kepada mereka biar kita senang hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng salawatnya. Qamarun qamarun sidran nabi wajamil sidnan nabi wajamil. Siapa lagi lembaran? Nariahnya siapin panitia. Qamarun qamarun sidnan nabi qamarun wajamil. Lembaran salawat nariahnya coba panitia disiapkan. Wajamil sidnan nabi wajamil wa kafful mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa itruha yabqa idha massat ayadi Allah Allah wa kafful mustafa kal wardi nadi وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمر سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي جميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا
الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه يا حبيب الله يا حبيب الله تشفع فينا يا رسول الله تشفع فينا يا رسول الله تشفع فينا يا حبيب الله وجميل سيدنا النبي وجميل ولد الهدى فالكائنات ضياء الله الله وفم الزمان تبسم وثناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي الله 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 خذ بيدي يا إمام الروح. Ayo suara, anda nggak kuat sendiri, ayo bareng deh, ayo. Lahi mu'tamadi fi dunyaya wa akhirati Allah ya Rasulullah khud biyadi aw ma yu'minuni usri biyusra aw ma yu'minuni usri biyusra illaka ya aba Zahra فبحب الله والعشرة حب مولى العرب والعجم يا إمام سندي الله أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي
ما رأت عين وليس ترى ما رأت عين وليس ترى ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق ثرى الله طاهر الأخلاق والشيم شيم يا إمام الروح يا سندي lemah banget, lemah suara, lemah banget. Kuat salawat, kuat. Lagi. Ya Imam Ar-Ruh. Kuat. Anta babullahi mu'tamadi